Jadi meskipun hidupnya selalu berpindah tempat, namun mereka tuh punya paham adat yang membuat mereka menghargai hak orang lain. Beredar rumor bahwa suku Korowai juga masih mempraktekkan kanibalisme, cuy. Apa iya? Sejarahnya cuy, ada nggak sih di antara kalian yang pernah dengar suku Korowai? Suku Korowai itu suku yang mendiami pedalaman Papua, tepatnya di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Mereka ini tinggal di dalam hutan gitu, cuy. Dan populasi mereka berjumlah sekitar 3.000 orang. Suku Korowai ini nggak pernah berinteraksi dengan orang asing, cuy. Bahkan mereka tuh nggak tahu gitu kalau ternyata di luar mereka ada orang lain nih yang hidup. Mereka taunya ya di dunia ini hanya ada sekelompok suku mereka aja. Saking terpencilnya, pada tahun 1970, suku Korowai baru mengetahui nih kalau ternyata di dunia ini ada manusia lain selain suku mereka sendiri. Uniknya, suku Korowai ini juga terkenal dengan cara mereka bertahan hidup nih cuy. Mereka ini kan tinggal di dalam sebuah rumah kayu yang dibangun di atas pohon. Mereka menamai rumah mereka dengan sebutan rumah tinggi. Ketinggian rumah suku Korowai ini berkisar sekitar 8 hingga 15 meter. Wah, cukup tinggi juga ya. Suku Korowai percaya bahwa menetap di atas pohon itu bakal melindungi mereka dari hal-hal jahat yang ada di dalam hutan, baik yang bersumber dari roh jahat maupun binatang buas. Nah, katanya nih cuy, semakin tinggi pohon, maka semakin aman. Karena rumah suku Korowai ini terbuat dari bahan-bahan alami dari alam, kayak batang pohon, kayu, dan dedaunan, maka rumah ini sih cuma kuat bertahan 3-4 tahun aja cuy. Cara mereka bertahan hidup, biasanya suku Korowai yang cowok akan berburu hewan nih di hutan buat makan sehari-hari. Sedangkan yang ceweknya, bu ibu rumah tangganya, itu fokus ngurusin anak dan nyari sagu juga buat bantu makan sehari-hari di keluarga mereka. Terus suku Korowai ini juga hidup dengan cara berpindah-pindah tempat alias nomaden. Nah, buat perpindahan dari tempat satu ke tempat lainnya, kalau kita kan gampang ya cuy, mau pindah kos atau kontrakan tempat tinggal bisa pakai Grab. Sekian menit udah sampai tujuan. Tapi suku Korowai ini belum mengenal transportasi, mereka pindah-pindah tempat tuh dengan cara jalan kaki. Ya pantas aja sih suku ini dikenal dengan istilah Klio Feomanop alias orang yang udah terbiasa berjalan kaki. Lah modelan kita disuruh jalan kaki keluar komplek aja banyak magernya. Nah, suku Korowai ini kan tinggal di dalam hutan gitu yang luasnya aja nggak pernah mereka ukur. Bisa jadi karena keterbatasan kemampuan mereka juga dalam mengetahui cara pengukuran lahan atau tanah. Tapi salutnya, suku Korowai ini memiliki batas wilayah tiap sukunya nih cuy. Jadi meskipun hidupnya selalu berpindah tempat, namun mereka tuh punya paham adat yang membuat mereka menghargai hak orang lain. Dengan nggak melewati batasan wilayah tiap sukunya. Kalaupun nih mereka dapat hewan buruan di wilayah atau tanah suku orang lain, orang Korowai akan mengambilnya dengan cara izin dulu cuy ke yang empunya lahan. Beredar rumor bahwa suku Korowai juga masih mempraktekkan kanibalisme cuy. Apa iya? Sejarahnya suku Korowai ini punya paham animisme bahwa orang yang sakit di dalam suku mereka itu dipercaya adalah orang yang dalam pengaruh roh jahat. Mungkin kalau istilah di era sekarang mah ketempelan kali ya, kesambet gitu. Mereka menamai roh jahat tersebut dengan istilah kakua. Nah, orang sakit yang dianggap sebagai kakua tadi harus segera ditangkap dan dibunuh. Lalu dagingnya akan dibagikan kepada warga sekitar untuk disantap. Ngeri banget. Hal itu bertujuan untuk melindungi keberlangsungan hidup suku Korowai cuy. Suku Korowai ini percaya kalau ada yang sakit di dalam suku mereka, itu orang bakal ngebawa malapetaka atau kesialan yang bakal menular ke warga yang lainnya. Saking minimnya pengetahuan yang mereka punya, suku Korowai ini nggak paham bahwa orang sakit itu ya akibat dari pola hidup yang nggak sehat. Bisa jadi karena kuman, makanan yang nggak layak. Ditambah mereka juga kan dikenal dengan suku pedalaman Papua yang nggak pakai koteka. Jadi ya bisa lebih mudah diserang penyakit lewat anunya kan, mengerti kan kalian? Dari minimnya pengetahuan akan kesehatan tersebut, suku Korowai pahamnya bahwa orang sakit itu ya akibat ulah kakua dan harus cepat-cepat dimusnahkan dengan cara dibunuh. Nah, ada lagi nih yang paling bikin miris. Para wanita hamil di suku Korowai itu biasanya kalau udah mendekati HPL atau hari-hari mau lahiran, mereka bakal diasingkan ke dalam hutan, seorang diri. Suku Korowai ini percaya kalau bumil itu seorang yang lagi sakit dan sedang dipengaruhi oleh roh jahat.
Nah, karena mereka percaya Bumil itu orang sakit, jadi mesti diasingkan cuy di dalam hutan biar nggak nularin penyakitnya ke suami dan anak-anaknya. Ih, kasihan tahu, udah mah enaknya cuma sebentar, 9 bulan mesti ngejaga si bayi dalam kandungan, pas mau brojol dibuang ke hutan pula. Orang Korowai ngelakuin itu dengan tujuan ngelatih mental si Bumil biar pas udah jadi ibu, dia bisa jadi ibu yang tangguh karena berhasil ngelahirin anak yang sehat dan kuat. Tangguh sih tangguh ya, tapi kalau tiba amit-amit nih dimakan macan gitu ya di tengah hutan, ya nggak bakal ada yang tahu juga kan nasibnya bagaimana. Kalau si Bumil itu keluar dari hutan bawa bayinya, dia bakal dicap sebagai wanita tangguh dan diterima di keluarganya. Tapi kalau nggak balik-balik lagi, ya alamat emang meninggal dan nggak bakal ada satupun orang yang tahu dia meninggal di mana. Suku Korowai ini nggak tahu cuy kalau ada orang atau manusia lain selain mereka. Nah, mereka tuh ketika ngelihat manusia berkulit putih, mereka bakal menganggap orang-orang kulit putih adalah mayat hidup. Mereka tuh percaya kalau orang kulit putih adalah orang yang dirasuki setan. Hah? Nah, itu dia cuy keunikan dari suku Korowai yang ada di bumi Nusantara. Meski suku Korowai terkenal dengan stereotip tentang praktik kanibalisme, namun dari sumber yang beredar, suku Korowai saat ini sudah mengenal peradaban modern cuy. Bahkan saat ini mereka juga memiliki agama dan udah ada gereja di desa orang-orang Korowai. Pada tahun 1978, ada seorang misionaris Belanda nih yang gak sengaja masuk ke wilayah suku Korowai ini. Karena doi penasaran dan kebetulan respon suku Korowai juga welcome banget nih ke doi, akhirnya misionaris Belanda ini mencoba menetap selama beberapa waktu di sana. Sampai pada akhirnya, suku Korowai udah mulai welcome tuh dengan kedatangan orang asing dan mulai ngebuang kepercayaan terkait orang kulit putih adalah seonggok mayat hidup. Nah, kalau di era saat ini, orang-orang Korowai kabarnya sih udah nggak melakukan praktik kanibalisme lagi cuy. Bahkan ada beberapa putra lokal Korowai yang udah berhasil sukses di luaran sana. Kayak Laban yang pada 10 tahun lalu berhasil kembali dari Korowai setelah menempuh pendidikannya. Selanjutnya ada Bribda Tony Givaru yang merupakan putra daerah Korowai pertama yang menjadi seorang polisi. Wih, hebat! Beberapa pihak juga telah melakukan upaya untuk mengubah tradisi Korowai agar lebih manusiawi dan sehat. Seperti pemerintah, itu udah ngebangun puskesmas dan posyandu di beberapa desa buat memberikan pelayanan kesehatan ke warga Korowai. Nah, meski udah mengenal dunia luar, namun suku Korowai ini tetap bangga dengan identitas budaya mereka cuy. Suku Korowai juga sering banget jadi subjek minat dan penelitian bagi para antropolog dan penjelajah yang pengen memahami lebih dalam tentang keberagaman manusia dan warisan budaya yang gak ternilai harganya. Sebagai warga plus 62, kita mesti bangga nih cuy. Soalnya di Indo sendiri banyak banget keragaman suku dan warisan budaya Nusantara yang bisa dieksplor. Kira-kira next kita mau eksplor apa lagi nih? Coba komen dong, kalian.